Ya, baik. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan sebuah bisnis, konsep sebuah bisnis dari bagi hasil. Jadi video ini cocok buat Anda yang saat ini punya uang, tetapi tidak punya bisnis, atau Anda punya bisnis tapi ingin mengembangkan usahanya tapi tidak punya uang, dan pertemuan antara orang yang punya bisnis dengan orang yang punya produk dengan saya yang punya sistem. Saya akan memaparkan bagaimana bentuk kerjasamanya. Baik, ada owner, ada investor, ya. Jadi di sini aktornya ada tiga. Jadi pengelola, kemudian manajemen, ya. Kemudian ada investor yang nantinya adalah owner. Kemudian ada orang yang punya produk. Nah, kita ikat dalam sebuah sistem di mana owner dan investor nanti tidak bekerja secara teknis karena pekerjaan secara teknisnya itu akan dipegang oleh sistem dan manajemen, ya. Sistem adalah nanti mencakup adalah tentang SDM, tentang sistem keuangan dengan dan sistem tata kelola bisnisnya. Uh, Kami akan mensimulasikan secara praktek bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana implementasinya, serta simulasinya dari bisnis ini, ya. Baik, katakanlah Anda saat ini punya uang, ya, 200 juta. Kami sudah memiliki sebuah bisnis yang sudah berjalan di Pekanbaru dan usianya hampir mendekati 2 tahun. Nanti saya tunjukkan bagaimana prospek bisnisnya, ya. Ini adalah bisnis kuliner. Nah, kami mengapresolnya seperti ini. Jadi pembagian saham kita adalah modalnya adalah 200 juta, sedangkan skill dan manajemennya di 20 juta. Dana yang 200 juta tadi kita alokasikan untuk sewa tempat selama 2 tahun, kemudian pembelian alat, kemudian untuk dana operasional, kemudian gaji, ya, gaji 3 bulan kita lock, kemudian promosi, sosial media, SMS blast, legalitas usaha, ya, legalitas usaha, dan royalti. Royalti ini adalah bentuk penghargaan terhadap yang punya brand. Ingat, ya, yang punya brand. Jika saat ini Anda punya dana, maka kalau bahasa ininya adalah yang punya, ini adalah franchise-nya. Jadi ada kita seolah-olah franchise, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi Anda yang punya modal, usaha ini punya Anda, kemudian yang punya brand itu dapat 15%, manajemennya itu 5%. Jadi 80% Anda kuasai, 20%-nya saya dan teman saya. Baik, seperti itu. Nah, bagaimana simulasi bagi hasilnya? Ya, bagaimana simulasi bagi hasilnya adalah seperti ini. Ya, katakanlah omset dalam waktu 1 bulan idealnya adalah 100 juta. Kenapa saya menyebutnya adalah ideal? Ini adalah usaha kuliner. 100 juta adalah angka yang sangat ideal. Nanti saya bisa tunjukkan histori transaksi bisnis saya, ya. Nah, saya mengambil laba kotor itu biasanya 15 sampai dengan 20%, tapi dalam presentasi ini saya ngambilnya 13%, ya, 13%, 10 sampai dengan 13%. Jadi biaya yang akan timbul ada HPP. HPP ini adalah pembelian produk, ya, misalnya kita jual ayam, kemudian ayam mentahnya berapa, beras dan sebagainya. Kemudian gaji, kemudian fee manajemen. Fee manajemen ini pun kita akan berikan ketika di sini omsetnya lebih dari 50 juta, baru di sini kita dapat 2,5%, ya. Nah, maka akan muncul yang namanya laba kotor. Nah, dari laba kotor biasanya orang akan ambil ini sebagai bagi hasil. Nah, di manajemen kami tidak. Jadi 40% dari laba kotor 40% dari laba kotor itu kita alokasikan sebagai laba ditahan atau SHU, ya. Jadi nanti kita dalam tahun depan kita tidak lagi minta modal ke owner. Owner itu cukup sekali di awal dan kita kunci bisnisnya di sini. Jadi kalau suatu saat dana ini tidak digunakan, bagi hasilnya ya seperti ini, ya. Bagi hasilnya adalah kembali ke owner dan kembali ke yang punya brand. Nah, sedangkan dividen ini adalah gaji dari owner dan gaji dari yang punya brand, ya. 60% dari laba kotor tadi adalah sebagai dividen, adalah sebagai gaji. Nah, di sini share-nya adalah 80-20. Ini boleh negosiasi antara yang punya uang dengan yang punya brand. Silahkan lakukan negosiasi.
Baik, kita lanjutkan. Ini adalah porsi keuangan yang saya sebutkan tadi. Kenapa laba ditahan ini adalah sebagai jaminan usaha ini terus akan berjalan ya. Tidak sedikit-sedikit minta ke owner, tidak sedikit-sedikit minta ke investor, ini kita mau ngembangin ini. Jadi ini benar-benar untuk pengembangan usaha. Nah, kemudian formasi dividennya adalah 20% untuk yang punya bisnis, untuk yang punya brand bisnis, dan ownernya adalah 80%. Nah, baik, saya ajak ke sini. Oke. Nah, laba ditahan saya menyebutnya adalah sebagai penyelamat bisnis ya. Kalau per bulan tadi 100 juta, maka yang kita simpan per bulan adalah 5.500.000, maka per tahunnya adalah 66 juta. 66 juta ini alokasinya untuk apa? Untuk sewa tempat, untuk peralatan, pengembangan. Kalau tidak digunakan untuk ini, maka langsung ke SHU. Ke SHU ya. Ini kita kasihkan ke owner, kasihkan ke yang punya brand, dan kami manajemen dalam tanda petik minta 5% ya. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya keterlaluan. Baik. Saya lanjutkan. Oke, bagaimana prediksi BEP-nya? Ya, kami tidak muluk-muluk BEP-nya 2 bulan langsung balik modal dan sebagainya, itu terlalu gambling. Kami lebih bagaimana menciptakan bisnis ini aman dan jangka panjang. Ya, 1 bulan rata-rata owner itu di bulan ketiga ya, saya nyebutnya setelah bulan ketiga, setelah bisnisnya mencapai omset 100 juta, maka per bulannya rata-rata dapat 6 juta, maka 1 tahunnya adalah 79 juta. Insya Allah BEP ada di tahun ketiga. Kalau dengan SHU, ya kalau dengan SHU, karena SHU-nya sekitar 50 juta per bulan, ya kalau ini misalnya tidak digunakan, benar-benar mau dikembalikan ke investor atau ke pemilik usaha, maka 2 tahun sudah BEP. Nah, sistem yang kami kembangkan itu sudah cukup kompleks ya, sudah cukup kompleks. Jadi Bapak dan Ibu sebagai owner, sebagai pemilik modal tidak lagi bekerja secara manual, tidak lagi bekerja nongkrongin tokonya dari pagi sampai malam, tapi sudah pada kami menyebutnya Bapak dan Ibu sudah di level pengusaha, benar-benar pengusaha. Bapak dan Ibu setiap bulan akan dapat laporan rugi laba ya. Saya tadi ingin tunjukkan ke Bapak dan Ibu bahwa bisnis kita adalah real ya. Jadi ini bisnis tidak lagi dibuat-buat, tapi benar-benar sudah muncul dari sistem keuangannya secara online ya, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah mikir, oh nanti saya cari accounting, cari tukang audit dan sebagainya, karena kami akan memberikan sebuah akun di mana Bapak dan Ibu bisa men-tracer segala pengeluaran dan segala transaksi yang terjadi di bisnis Bapak dan Ibu. Nah, apa saja yang bisa di-tracer? Ya, penjualan, pembelian, kemudian alokasi penggunaan dana, sampai dengan rekening korannya. Saya katakan tadi di bawah, bisnis ini adalah cocok bagi Anda yang saat ini tidak punya waktu, punya uang, tapi ingin pindah kuadran. Ini adalah saatnya Bapak dan Ibu untuk mengimplementasikan kemauannya atau impiannya. Kita bisa duduk bareng, discuss tentang bisnis ini ya. Jadi konsepnya adalah bisa saja Bapak dan Ibu saat ini adalah punya bisnis tapi mau mengembangkan bagaimana cara mengembangkannya, atau punya uang tapi ingin ketemu brandnya ya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.